Saya dari Alka Tanam. Oke, ini baru lagi nih pengen nge-review dikit-dikit walaupun nggak banyak, pengen kasih penjelasan. Mungkin yang ini kali ya, yang maksudnya yang paling lebih kelihatan banget jelasnya, yang ya umum lah, soal pengetahuan soal montai begini. Ayo banyakin like, subscribe, komen ya. Ini saya kan ada contoh nih yang ukuran segini. Ini ID-nya kan Montai Constellation, Monstera Thailand Constellation. Constellation itu termasuk diambil dari lab Thailand. Makanya kan dia bisa disebut Montai, Monstera Thailand. Yang Constellation itu dari labnya ya Thailand. Nah, terus ada juga yang jenis kayak Japan Lab, apalagi tuh Miracle, terus Legacy, kan banyak jenis-jenisnya tuh. Nah, kalau Monstera yang ini kan gedenya juga masih bisa disebut mirip banget sama varian Deliciosa. Dia bisa jadi ngeking, cuman mungkin ya daunnya ya masing-masing beda, ada yang tipis, ada yang tebal. Yang tipis-tipis itu rata-rata yang baru ya kalau nggak salah, terus yang tebal yang jadul-jadulan, jenis kayak Constellation, yang Japan Lab itu masih termasuk jadul kalau kata saya. Nah, Montai kan ada banyak tuh jenis ID-nya, masing-masing kayak semacam kayak dimasukin ke lab laboratorium itu kan kayak Japan Lab. Itu dia diambil dari Monstera Thailand. Maksudnya bukan Monstera Thailand sih, kayak apa ya, dia dari masuknya ke lab-lab Jepang gitu loh, buat pas penyempurnaan. Nah, kalau yang Japan Lab itu kan penyempurnaan dari Constellation yang kayak gini nih. Banyak dah pokoknya, kayak Japan Lab, Legacy kan gitu. Itu udah termasuk ID-nya penyempurnaan. Walaupun sekarang dia udah masuk ke ID-nya masing-masing, ID pribadi sendiri. Aslinya kan dari kayak Monstera Constellation. Nah, kayak Holland nih, ini Holland. Nah, ini White Tiger. Emang sini dikit, cuma ada contoh, cuma ada sedikit doang nih. Kalau yang White Tiger itu kan versi yang jadulan, masih termasuk monster jadulan. Nah, kalau yang Holland ini sebenarnya penyempurnaan dari White Tiger ini. Dia dimasukin ke lab-lab apa gitu ya, itu buat proses penyempurnaannya. Para peneliti udah saking banyaknya tanaman, ya banyak juga ada tes uji laboratorium gitu loh buat pengenalannya. Ada tanaman yang paling mahal kalau nggak salah namanya ya kayak jenis Monstera Miracle, terus White Mint, terus White Monster. Monstera Mint itu juga lumayan mahal, cuma kayak yang utama nih yang baru-baru terakhir kita paham, kalau nggak salah dia masuknya di Miracle, tanaman yang paling termahal buat bagi semacam kayak monstera ini. Terus ada juga White Monster ada yang White Lava kan. Itu adik-adiknya biasa, kalau nggak salah biasanya itu dari hasil tes uji coba, tapi kalau dari laboratorium asal negara Asianya kita masih belum paham apa itu emang udah dari sananya apa dari uji coba laboratoriumnya. Yang jelas kalau buat sekarang ini ya kita cuman tahu bentuk asli sekarang gini, cuman kita jarang ada yang tahu asal usulnya nih, kisah utamanya dari apa nih, penyempurnaannya. Terus kalau buat soal media tanam, biasanya kalau monstera gini, jenis monstera kan termasuk sebenarnya liar ya, cuman ya karena dia kelainan genetik jadi agak rawan kalau varigata tuh. Sekarang bisa gosong, kekeringan dia gosong, kebasahan dia gosong. Cuma
lebih mending tanaman kekeringan dibanding kebasahan. Karena apa? Kalau dia kekeringan nih gampang, tinggal kasih vitamin lah, terus penyiraman, dia sehat kembali. Nah kalau misalkan busuk kayak busuk gitu, itu resiko, biasanya akar yang kena, dia bisa merembet ke akar, kadang bisa nyampe kena spot di batang gini, kan sayang banget ya. Nah kita aja nih sebelumnya kita pakai media tanam nih yang jenis lumut hutan nih, lumut pinus moss, cuma dia lama-lama layu kayak gini nih. Ini bekasnya nih, ini busuk, ini tadi ada busuk sini. Itu tandanya ada macam-macam, entah dia sakit, entah dia ada gejala apa nih, kayak orang lah. Cuman dia rata-rata lebih sering minta ganti media tanam. Kalau fokus pakai satu media tanam kayak lumut terus, kan kelihatan nih di atas nih kering banget nih kayak gini nih. Ini masih pakai muslimot nih. Atas kering, bawahnya bisa busuk. Ya bisa busuk deh. Makanya sebelum itu biasanya ada tanda dari tanamannya, entah dia ada bercak kayak gelap, atau enggak dia lama-lama kayak timbul gelap gini, ntar lama-lama busuk sini nih. Biasanya di tengah-tengah daun atau di pucuk. Itu lebih mending daripada kena batang. Cuman itu biasanya tandanya nih, kalau ada bolong spot gitu, dia minta ganti media tanam. Kayak ini aja nih. Tadinya dia hampir sakit, ini bekasnya. Nah pas udah ganti media tanam tuh, dalam selama sebulan kurang lebih akar udah kemana-mana. Kan? Nah kalau bisa, kalau buat media tanam itu tuh jangan pakai yang media tanam yang ngendap air. Dia lebih bagus yang tanaman yang poros gitu. Jadi misalkan air nih, itu nyiram di atas kelihatan kayak kering, padahal di bawah basah. Nah itu kadang kalau tanaman yang nggak poros, dia nampung air sini nih di akar, di bagian paling bawah. Makanya itu kalau misalkan media tanam itu lebih bagusnya ya yang poros, jadi dia sekali guyur ntar dia keluar, ini dia nahan air tuh, ntar dia jadi nggak nahan air, jadi akar juga aman. Soalnya tanaman gitu, apalagi yang jenis koleksian, tanaman-tanaman mahal ya, kita juga kan buat hati-hati juga ya buat masalah penyiraman atau ganti medianya. Cuman lebih bagus dia sebelum sakit kita cegah, media tanamnya harus poros. Nah bisa dibilang poros walaupun dia butuh air, cuman kalau dia terlalu nahan air di sini, dia bisa kena entah jamur, entah spot. Di situ titik utama poin buruknya tuh. Makanya kalau biasanya kayak saya nih, tanaman udah kelihatan dari tanaman nih daunnya nih kayak ada spot atau busuk, kita cek dulu, kita bongkar media tanamnya. Ya alhasil pas kita coba ganti media tanam, ya itu hasil buktinya. Saya udah bukan sekali 2 kali, tapi udah 3 kali 4 kali kejadian kayak gitu. Dia butuh asupan yang poros air itu lebih bagus, nggak nampung air di bawah ini. Kadang di atas masih kering, di bawah basah. Nah pikiran kita, wah tanaman kita kekeringan, siram terus. Kok perasaan tiap hari kok kering ya? Padahal dia nggak tahu dalamnya, bagian bawahnya dia masih ngendap air. Udah disiram berapa kali, dikatakan kering, kok padahal udah bener nih, atas kering baik, kalau kering kita siram. Nah itu tuh kadang tuh kita pikirnya, kalau mau pakai pot bening ini nih kata nih, pot bening itu lebih penting. Soalnya lihat kondisi akarnya gampang. Jadi kalau tanaman sakit atau ganti media tanam atau busuk akar, jadi kelihatan lebih bagusnya. Ini kalau yang jenis tanaman kayak gini, biasanya perawatannya ya susah gampang.
Tapi ya intinya satu poinnya, media poros nggak nampung air. Terus jangan taruh di tempat matahari langsung, atau tempat terlalu teduh juga nggak bagus. Emang serba salah, cuma lebih bagusnya kayak setiap pagi nih kita buat penjemuran tanaman, apalagi variegata atau tanaman apapun gitu ya, pengen dijemur aja. Minimal kalau jemur itu dari jam 6 sampai jam 8 paling lambat. Udah nyampe jam 9 itu udah rata-rata bagian mataharinya bisa lebih terik gitu. Kalau pagi banget kan itu mataharinya bagus ya buat tanaman. Cuman kalau udah siang-siang bolong gitu kena matahari langsung lah gosong. Ini kayak gini nih tuh kejadian teman kita pagi-pagi ngejemurin tanaman kayak Gelcin nih, liatin bae tuh. Sebelumnya pernah kita sepil nih Gelcin nih di video sebelumnya. Nah ini kan punya temen, dia jemur pagi jam 6 ditaro, ketiduran, bangun jam 1 siang. Alhasil apa? Lah gosong. Nih tuh. Tadinya rimbun bisa begini tuh, pada gosong tuh, sakit akar ya ampun gitu. Termasuk ini nih ini Jemani, sebelumnya pernah kita spill juga, kocak nih. Ini habis kita bongkar ganti media tanam buat nyelamatin. Nanti buat ya kita juga masih pengen lihat dulu perkembangannya, dia bakal subur apa gimana. Syukur sih masih bisa selamat. Ini udah kita ganti media tanamnya. Kalau buat penjelasan tanaman lain mungkin bahas salah satu ya. Terus sama soal karakter dari Holland sama White Tiger. Tahu nggak? Kalau yang jenis Holland gini kan larinya dia tuh ke Borsigiana. Borsigiana itu bisa ngegedein, cuman daun lebih tipis. Dia kalau misalkan lebar mungkin ya batasnya ya sampai segini doang nih, sampai segitu doang nih kalau Holland. Dia jenisnya karena apa? Jenis borsi. Nah kalau sejenis kayak apa sih? Ini kita ada marmo nih yang tricolor nih. Ini bekas cacat, bekas sakit. Kalau marmo yang tricolor ini larinya udah di Deliciosa. Deliciosa itu kan bisa ngegedein. Ya yang sering disebut king itu ya varian Deli, termasuk dia ini nih marmo tricolor. Nah kita juga ada marmo lagi itu udah ID pribadi buat si marmo. Dia variannya ya mungkin bisa jadi masuknya ke borsi, walaupun sama-sama marmo sama yang ini. Kalau ini kan marmonya kan varian Deli. Kadang orang luar itu sering bilangnya disebut marmo Deliciosa, atau enggak kadang Deliciosa doang. Karena apa? Dia bisa jadi ngeking. Ini kan segede gini aja dia masih bisa lebih. Dia mungkin bisa sampai segede mobil mungkin. Itu tuh keunggulan yang Deliciosa itu jatuhnya king pas udah gede. Nah kalau Holland kelihatannya kayak king, cuman jatuhnya dia bukan king. Karena apa? Dia borsi. Kalau di varian Deliciosa baru bisa disebut king. Itu titik poin utamanya. Soalnya juga kalau yang jenis Holland itu susah gampang. Kadang kalau misalnya kita ngatur susah, daunnya gampang busuk atau gampang kena spot kalau penanganannya telat. Soalnya tanaman tuh karakternya beda-beda, walaupun sama-sama jenis monstera. Monstera itu kan ada 2 ya, ada 3, Adansonii, Deli, Borsi. Ininya kan ini yang Constellation. Nah kalau ini yang Japan Lab, mirip tapi nggak sama, karena indukannya tadi kita punya, cuman udah lepas. Terus sisa yang kayak gini aja nih Monta ini yang jenis Constellation, cuman kurang minor. Kalau ini
Holland. Dia penyempurnaannya dari si White Tiger. Nah ada lagi satu lagi, Monfort yang bisa ngegedein jadi king, sering disebut Monstera Albo, yang kadang sering jadi half moon tuh, setengah-setengah, separuh putih, separuh hijau. Itu bisa disebut king. Karena apa? Kalau yang Albo itu larinya ke gen varian Deliciosa, dia bisa jadi ngegedein, bisa jadi jumbo. Pokoknya cakep dah. Nanti kapan-kapan kalau kita ada waktunya kita bisa spillin seperti apa gitu yang perbedaannya Deli sama Borsi. Karakternya sih sebenarnya sih ya nggak jauh beda, cuman tipenya kalau Deli itu udah pasti bisa jadi king gede, murni king real. Nah kalau yang Borsi bisa jadi gede, cuman nggak bisa disebut king, kecuali yang Monfort Albo itu larinya ke Deli itu bisa jadi king. Oke. Itu buat sementara, buat ini info, cuman masih dilanjutin lagi ya, nggak semuanya dong, maksudnya semua kita jelasin kayak gitu, perincian masih banyak lagi kekurangan kita juga kan masih pemula, ngasih tahu sekedarnya kali. Makanya kadang kan ada yang bingung juga, ini king saya beli Holland tapi kok kata orang ini disebutnya bukan king sih. Nah kadang ada juga nggak gitu ya. Nah terus ada juga yang kayak Montai larinya kan ke Deli tuh, dia juga bisa jadi king. Montai itu jadi karena varian Deli. Nah kalau misalkan orang itu beli varian Montai kayak Constellation itu baru disebutnya Deli itu ntar kan pasti gede tuh jadi king. Nah itu Terus kita mau bahas yang apa lagi ya? Ini kan udah, nanti mungkin ada penjelasan lagi soal media tanam atau apa ya. Tanaman kita juga udah sedikit nih. Ya, nyari duit susah, ampun. Uang. Habis itu juga pengen ngebahas itu tuh. Kita mau nge-cutting apa? Pilomayoy. Udah tinggi banget noh. Kita cutting. Oke. Kita habis ngating Pilomayoy, gede banget ya. Gede banget si Mayo ini, jumbo. Ngatain gue tuh. No? Bisa kita cutting. Kita mau pakai lem. Buat apa? Ngilangin getah. Kan kalau kata orang kan itu semacam, kalau bagi orang nih katanya dia tuh kalau kayak orang nih saya disebutnya pendarahan darah. Kalau kita kan ini getah itu kalau tanaman. Kita biasa pakai ini keringin. Ya salah biar nggak merambat kemana-mana. Itu kan lama, takutnya mati dia. Nggak usah pakai buat pendarahan gitu kan, kadang ada yang takut kita pakai. Emang bisa bang pakai ini lem? Nah kalau kita emang dari dulu begitu kalau ngating, nggak ada yang kalau pakai obat. Kita ragu, soalnya sering banget kita coba-coba gitu lah, gagal, ujung-ujungnya apa? Mati. Nih, ngatain tuh mayonya segede apa? Mayo, tangan kita gede banget ya tuh. Tahu sendiri gede apanya ya? Nih, kan lebih gede dia telapak tangan, kalau itu udah gede. Nah, kita pengen makein media tanam lagi. Ini udah kita siapin nih media tanamnya.
Ini pakai humus bambu, akar pakis, daun bambu, terus andam, kokopit. Nah itu tuh sekam bakar tuh, sekam mentah itu fermentasi. Namanya ini ada pakai perlet, lupa kita buat beli, belum beli perlet coy. Ya namanya itu ya, lupa. Ini pengen kita coba pakai ini tuh. Ini bukan tanah tapi sekam bakar, kokopit, akar pakis, humus bambu, sekam bakar mentah kebanyakan ya. Itu sama ini deh, batang kaliandra, bagus. Ini buat media tanam si Mayoy. Oke, pengen kita tanam dulu buat si Mayoy noh. Kita rendam dulu di sana noh, buat ntar media tanamnya. Kita di sini biar nggak stres. Ya minimal setengah jam itu buat ini. Pakai turus. Pengen kita yang penting dia udah aman gini. Ini bisa langsung disiram, bisa enggak. Sebenarnya sih paling disiram dikit ya nanti. Kalian ngerapiin tanaman yang lain. Disiap, taruh dulu, pajang. Kalau bisa jangan taruh ke matahari langsung sama hujanin langsung, bahaya. Masih fresh cutting juga, bagusnya dia akar banyak, jadi itu buat akar tanam. Biasanya kalau buat jadiin akar tanah emang agak lama, mungkin ya bisa 2 atau 3 hari. Yang penting jangan terlalu basah buat selama 3 hari itu. Minimal ntar dikit-dikit, perlahan tapi pasti. Sehari semprot dikit aja gitu bagian atasnya biar lembab, biar tanah, biar enggak di bawah tuh juga nggak terlalu banyak ngendap air gengs. Hanya dikit. Batangnya nih, kalau buat medianya sedikit aja gitu, jadi dia biar nggak kaget. Itu aja, yang penting dia lembab dulu gengs. Insyaallah nanti kelanjutannya kita nggak tahu nih, dijamin pasti selamat, tenang aja. Ini walaupun daun muda ini tetap bisa mekar. Karena apa? Di akar udah banyak akar angin nih, dia kan contoh ini akar putih kan ngerasa ujungnya kayak ada lendir-lendir tuh. Nah ini lagi yang kayak gini-gini tuh, tadi ada yang di bagian bawah, ada yang kayak gini juga. Akar yang udah merah gini nih, dia lagi bagus-bagusnya buat kena tanah, jadi dia ntar nggak gampang kaget, stres gitu ya. Walau cuman ada tekniknya ya begini. Harusnya kan dipancing dulu tuh biar pakai lumut atau apa, kalau nggak dia bakal mati. Nah ini karena berhubung akarnya dia tuh ada yang putih begini nih, lendir, itu nggak gampang busuk, apalagi udah batang kayak gini. Ini batang udah gede banget tuh. Ini Pilomayoy, size nya tanah kita bagong loh, gede banget tuh. Mayoy. Nah ini mayoy yang biasa. Nah ini beda lagi. Ini golden mayoy, emang masih agak-agak gimana ya, maksudnya kurang gitu ya. Ini bukan karena daun muda, enggak, nanti ya semua tuh golden. Kalau warna-warnanya kayak mirip kayak tomato pilum, mirip warna-warna daunnya, cuman dia nggak, ini dia warnanya nggak gold, kuning. Ini juga masih belum kita jual, walaupun kita jual ya lumayan dah, nggak murah nggak mahal, yang penting masuk dah di kantong. Hatinya tanaman itu udah dikit, sebenarnya masih banyak waktu buat nyacah, cuman udah berujung 2:30 pagi, kita masih ngotak-ngatik pin. Sunyi yang malam ini, buset,
horor banget. Bagus bagus dari Senin. Coba kalau masuk malam Jumat, ada bayang nempel gangguin. Cuman tadi ini terlalu banyak kokopit andam sama batang kaliandra sama humus bambu. Dia kan butuh kelembapan kayak tanah gitu ya. Cuman di medianya udah poros banget ini. Jangan kayak buat montai Holland lah gitu ya. Tuh kayak gini tuh. Kayak buat si White Princess ini tuh. Medianya. Dia lebih banyak bambu, akar pakis. Nah, dia tuh biar enggak terlalu poros banget gitu loh. Maksudnya biar poros banget. Termasuk kayak WK tuh. White Knight. Ini baru sedikit lagi ngepingnya. Dikirain banyak. Dia kalau WK ntar kalau udah gedenya dia bakal bisa ngeping ya warnanya. Ini kalau misalnya kelihatan kayak ring of fire kita kok jadi kayak mirip kayak karamel. Nah, kita mau tanggung jawab. Misalkan kita jual, kita bilang tetap ini rob, bukan karamel. Ada orang salah ngertiin juga. Rob dibilang karamel dibilang rob. Emang mirip kayak begitu, kayak karamel ID modelnya. Terus kita juga mau kasih paham nih, kalau perbedaan White Princess sama WK apa. Ini sebenarnya udah jelas banget, harus teliti sih. Kalau White Princess dia daunnya lebih dominan ke bulat, pengen daun gedein gitu, bulat. Kalau WK dia nggak terlalu bulat, cuman terus ada lagi keunggulannya, dia tuh bisa ada pinknya gitu tuh, apalagi udah matur pinknya cakep banget. Jadi entah bisa disebut tricolor atau multicolor. Terus keunikannya ada lagi, kalau si WK nih kayak gini nih, karakter WK nih. Dia numbuh daun baru lagi tuh. Jadi nggak cukup jadi bukan dia manjangin numbuh tunas baru juga, tapi tuh ini pucukan lagi, numbuh lah di samping. Tuh numbuh samping. Ada lagi juga nih tuh yang kecil, kuntet nyelip di ketek emaknya. Karakternya begitupun yang usia gitu tuh. Numbuh lagi satu kan. Nah, karakter WK rata-rata begitu, dia nggak fokus satu panjangin gitu, nggak. Beda kalau sama WK White Princess, dia emang tuh daunnya bulat gini, dia nggak bakal numbuh di samping lagi. Dia udah fokus ke utama dia deh, peran utama dia buat sebagai jadi Pildin dan White Princess. Perbedaannya WK sama White Princess mirip tapi nggak sama. Oke, terus termasuk kayak strawberry shake, dia kan varigata. Kalau misalkan dia nggak varigata, miripnya kayak Dark Lord. Miripnya dia kayak jadilah benar-benar Dark Lord. Terus violin aja mirip kayak dragon kan. Walaupun dia ID-nya sama-sama masuk ke Pilo, tapi beda jenis dan karakter. Banyak lah tanaman itu kan, ada yang kayak melano sama michan 11-12, padahal bentuknya sama, mirip. Cuman kalau melano kan bisa gede jumbo gitu ya, bener-bener wow. Nah, terus sama kayak michan, cuma michan nggak bisa gede banget, mungkin ya situ ukuran telapak tangan dewasa. Oke, dari situ penjelasan kita. Besok kita bisa lanjut lagi buat coba bikin konten lagi. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share.
komen juga. Makasih.